Welcome back to Maharis Clinic YouTube channel. Bertemu lagi dengan saya Dr. Ellen Theodora. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan yang paling sering dibahas mengenai skincare. Enggak sih. Soalnya kalau misalnya kamu di rumah sekalipun nih, sunscreen itu sangat dibutuhkan loh. Kenapa? Karena ternyata banyak sekali peralatan-peralatan di sekitar kita yang mengandung ultraviolet. Jadi memang dibutuhkan sebuah proteksi untuk kulit kita, baik dia lagi kegiatannya outdoor, baik lagi dia mendung, ataupun juga kegiatan dalam rumah. Jadi jangan lupa untuk pakai sunscreen ya. Benar. Jadi botox itu singkatan dari botulinum toxin yang memang fungsinya untuk merelaksasikan otot nih. Nah, sedangkan kan keriput itu terbentuk karena memang ototnya itu tuh terlalu aktif bergerak, jadi dia meninggalkan garis-garis keriput di wajah kita. Nah, gunanya si botox ini untuk merelaksasikan sehingga keriput-keriput yang ada itu dihilangkan. Ini agak-agak ambigu sih, sebenarnya tergantung ya, karena gini, setiap orang memiliki kondisi kulit yang berbeda, kemudian juga aktivitasnya pun berbeda. Kalau misalnya kita membandingkan misalnya seseorang yang selalu make up full dan yang tidak pernah make up pun, cara penanganannya pun juga berbeda. Jadi yang paling benar itu sebaiknya cuci wajah itu 2 kali sehari, tapi jangan terlalu keras juga nih, misalnya yang menggunakan bahan-bahan eksfoliasi yang terlalu berlebihan. Karena sesuatu yang berlebihan itu ternyata malah bisa melukai kulit kamu loh. Jadi pastikan kamu mengenali kulit kamu untuk mengetahui skincare yang paling tepat untuk kondisi kulit kamu. Minum air putih itu sangat penting untuk menjaga kondisi tubuh kita, salah satunya menjaga kelembapan kulit nih. Jadi kalau misalnya kulit kita pun dehidrasi, kurang minum, otomatis kulitnya akan terlihat kering. Jadi kalau misalnya dibilang 2 liter itu memang standarnya 2 liter, tapi harus diperhatikan juga nih, misalnya kondisi tubuh kamu itu kebutuhan cairannya berapa, karena setiap orang itu memang berbeda-beda kebutuhannya. Tapi selain dengan minum air putih juga bisa dibantu untuk dikombinasikan misalnya dengan makanan-makanan bergizi lainnya seperti buah-buahan dan juga sayuran. Dan yang paling penting penggunaan skincare seperti moisturizer itu dapat membantu untuk mengatasi kekeringan kulit kamu. Mie instan bikin jerawatan. Jarang denger sih ya. Tapi mungkin kalau makan mie instan pedas, terus pakai gorengan, terus minumnya boba atau kopi, itu mungkin bisa ngaruh sih. Jadi sebenarnya harus diperhatikan juga karena mie instan itu kan sangat beragam ya. Aku nggak berani ngomong ntar aku disuruh. Gimana coba cara ngomongnya gimana dong? Tapi yang pasti kalau misalnya dari makanan, jadi memang ada beberapa artikel yang mengatakan bahwa apa yang kita konsumsi itu berpengaruh nih sama kondisi tubuh kita, salah satunya adalah kulit. Biasanya akan kita sarankan untuk mereka yang kondisi kulitnya itu sangat rentan berjerawat, misalnya untuk menghindari minuman yang mengandung dairy product, kemudian juga untuk makan makanan pedas, berminyak, goreng-gorengan, makanan yang terlalu manis, bahkan hingga kacang-kacangan itu harus diperhatikan. Tapi pada kenyataannya juga itu tidak berlaku untuk semua orang. Makanya ada yang misalnya makan kacang 2 biji aja gitu kan langsung keluar jerawat. Tapi kalau misalnya ada juga memang kulitnya itu genetikanya sebenarnya oke-oke aja, bukan kacang pemicunya, dia mau makan kacang 1 karung pun tuh nggak bakal jerawatan. Jadi harus dilihat lagi ya. Enggak juga sih, tergantung. Kenapa? Balik lagi, aktivitas kamu bagaimana? Di mana tempat kamu tinggal? Karena kan kalau misalnya kita nih dengan kondisi Indonesia yang cukup tropis ini kan mungkin sebenarnya SPF 30 itu sudah cukup. Tapi kalau misalnya mereka yang aktivitasnya setiap hari harus outdoor, itu tentunya dibutuhkan SPF yang lebih tinggi. Dan juga harus diperhatikan juga seberapa sering kamu reapply untuk si sunscreen-nya ini sendiri juga. Jadi memang banyak faktor yang harus diperhatikan. Kalau aku selalu bilang sama pasien aku itu facial itu sebenarnya kayak potong rambut aja deh gitu, nggak gini, kayak krimbat deh 1 kali sebulan masih oke lah ya, karena kan dia membantu untuk mengangkat sel kulit matinya, kulitnya juga nanti bisa lebih moist, lebih
relax. Jadi boleh dilakukan itu 1 bulan sekali itu sudah cukup. Dan itu kan memang bukan sesuatu yang kayak wajib banget juga, tapi harus diperhatikan juga sama kondisi kulitnya. Kalau misalnya memang banyak komedonya, emang jerawatan, itu boleh banget dilakukan facial secara rutin 1 kali sebulan. Nggak juga, tergantung sama kondisinya juga nih. Makanya ada orang yang kayak kalau misalnya dia kondisinya memang jerawatan banget, dia butuh untuk acidnya, dia butuh untuk pelembabnya, dia butuh untuk sunscreennya, butuh racikan dokter juga. Itu banyak sekali yang harus dipertimbangkan. Tapi kalau misalnya kondisi kulit kamu nggak terlalu bermasalah, kayak aman-aman aja, minimal kamu cuma butuh sabun cuci muka, moisturizer, sama sunscreen. Balik lagi sih, kamu harus tahu bagaimana kondisi kulit kamu. Vitamin C itu sebenarnya nggak bikin putih loh. Vitamin C itu memang bisa membantu untuk mencerahkan. Nah, ini kadang-kadang yang suka salah kaprah nih. Orang-orang selalu berpikir bahwa kulit yang sehat itu adalah kulit yang putih. Come on, itu bukan sebuah statement yang tepat menurut saya. Karena sebenarnya kulit yang sehat itu adalah kulit dalam kondisi yang cerah, kelembapannya juga cukup. Jadi, coba diubah lagi kali mindsetnya ya. Mendingan kita mencerahkan dulu aja, karena tiap orang itu memiliki tipe kulit yang berbeda-beda. Bener nggak bener juga ya, seperti yang tadi saya sebut, karena balik lagi ke genetik orangnya itu sendiri. Kalau misalnya dari kacangnya sendiri, memang ada 1 kandungan yang dapat membantu meningkatkan produksi kelenjar minyak kita. Tapi sekali lagi, itu tidak berlaku sebenarnya ke semua orang. Jadi kalau misalnya kamu jerawatan misalnya, jadi aku boleh makan kacang nggak dok? Sebaiknya dicoba. Kalau misalnya kamu menghindari kacang-kacangan itu dan ternyata memang memang berpengaruh nih dari pola makan kamu yang lebih sehat, ya mungkin memang kacang-kacang itu harus dihindari. Tapi kan ada juga kayak orang mau makan kacang 1 karung yang tadi aku bilang, mau minum kopi, dia mau makan pedas-pedas, makan gorengan itu dia nggak jerawatan. Ya balik lagi sih, karena setiap orang memiliki kondisi kulit yang berbeda. Seperti itu. Oke, itu dia tadi jawaban dari beberapa pertanyaan-pertanyaan mengenai skincare ya. Semoga membantu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kamu. So, if you like this video, jangan lupa untuk di-like, komen, dan juga di-share nih ke teman-teman kamu. Dan yang pasti jangan lupa untuk di-subscribe ya, supaya kamu nggak ketinggalan dengan video-video terbaru dari kami. So, see you in our next video. Bye!